dari anggota. Dimulai dari saya, Ambumi Wulandari dengan NIM akhir 27. Saya Dinda Aulina dengan NIM akhir 10. Saya Dia Evansia Putri dengan NIM akhir 26. Saya Sandra Lilia dengan NIM akhir 21. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga adalah usaha sadar yang dilakukan orang tua karena mereka pada umumnya merasa dipanggil secara naluriah untuk membimbing dan mengarahkan, pengendali dan pembimbing bagi putra-putri mereka dalam menanamkan dasar pendidikan moral. Dan pendidikan moral ini sangat penting yang bertujuan untuk membangun karakter seorang anak. Yang kedua, memberikan dasar pendidikan sosial. Dan pendidikan sosial itu membentuk manusia untuk memiliki dasar sikap dan perilaku agar anak dapat bertanggung jawab dan bersikap benar dalam pergaulan dengan lingkungan sosialnya. Yang terakhir, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak sehingga mampu menghadapi tantangan hidup di masa mendatang. Pendidikan agama ini adalah proses bimbingan kepada anak yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran agama yang dianut agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan agamanya dalam kehidupannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Yang pertama adalah untuk mewujudkan keluarga ideal guna terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, atau menjadi keluarga yang tentram, saling mengasihi dan saling menyayangi, sehingga menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang bahagia dan memiliki rumah tangga yang harmonis memiliki rasa saling percaya, saling berkomunikasi, saling jujur, percaya pada Tuhan, selalu membuat keputusan secara bersama, dan saling berkomitmen satu sama lain agar tercipta generasi-generasi yang sehat secara fisik dan biologisnya. Yang kedua, sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, dan meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Jadi pendidikan keluarga itu merupakan pendidikan yang didapat oleh anak-anak pertama kali. Dari pendidikan inilah anak-anak mulai mengenal awal pendidikan moral, pendidikan sosial, dan pendidikan agama yang biasanya didapat dari mencontoh kebiasaan keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran atau fungsi pendidikan keluarga. Peran atau fungsi ini terdapat 5. Yang pertama, ada pengalaman pertama masa kanak-kanak. Dalam keluarga, anak mulai merasakan kehidupannya. Setiap keluarga harus memahami hal ini dan memahami bahwa anak dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang tumbuh dan berkembang hingga anak tersebut memutuskan ikatan keluarga. Institusi pendidikan keluarga menawarkan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan kepribadian anak. Suasana pendidikan keluarga sangat penting untuk diperhatikan karena disinilah keseimbangan mental dalam perkembangan individu selanjutnya ditentukan. Misalnya, jika kita terlahir dalam keluarga yang keras, berarti cara orang tua yang sering marah-marah dalam mendidik juga dapat memunculkan karakter yang keras pada diri seorang anak. Yang kedua yaitu menjamin kehidupan emosional anak. Suasana dalam keluarga adalah suasana cinta dan kasih sayang yang tepat, suasana keselamatan dan keamanan, serta suasana kepercayaan. Oleh karena itu, dengan menemukan pendidikan keluarga ini, kehidupan emosional atau kebutuhan akan kasih sayang dapat terpenuhi atau berkembang dengan baik. Hal ini karena pendidik dan anak didik memiliki hubungan darah, hanya sedikit murid yang mengenal orang tuanya, dan hubungan ini dilandasi oleh cinta yang murni. Yang ketiga yaitu ada meletakkan dasar pendidikan moral. Dalam keluarga juga yang terpenting penanaman landasan moral anak, yang biasanya tercermin dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai panutan bagi anak mereka. Dengan ini menimbulkan gejala identifikasi positif yaitu
identifikasi diri dengan orang yang ditiru, yang sangat penting dalam konteks perkembangan kepribadian. Semua nilai yang diketahui anak berkaitan dengan orang tua dan apa yang dilakukan dan disukai dari orang tuanya. Sebagai contoh, menanamkan akhlak dalam keluarga, karena sejak ini kita diajarkan untuk mendengarkan saat orang tua berbicara dan tidak membantah, berjabat tangan dan menyapa saat mereka pergi, serta meminta maaf saat berpapasan dengan orang tua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan nomor 4. Memberikan dasar pendidikan sosial di dalam kehidupan keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan sosial anak. Sebab pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Perkembangan benih-benih kesadaran sosial pada anak-anak dapat dipupuk sedini mungkin, terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong royong secara kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga yang sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian, keberhasilan, dan keserasian dalam segala hal. Yang kelima, peletakan dasar-dasar keagamaan keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama. Di samping sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tak kalah pentingnya adalah berperan besar dalam proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan ke dalam pribadi anak. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk merasakan dasar-dasar hidup beragama. Dalam hal ini, tentu saja terjadi dalam keluarga. Anak-anak seharusnya dibiasakan ikut serta ke masjid bersama-sama untuk menjalankan ibadah, mendengarkan doa atau ceramah-ceramah keagamaan. Kegiatan seperti ini besar sekali pengaruhnya terhadap kepribadian anak. Kenyataan membuktikan bahwa anak yang semasa kecilnya tidak tahu dengan hal-hal yang berhubungan dengan hidup keagamaan, tidak pernah pergi bersama orang tua ke masjid atau tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah, mendengarkan khutbah atau ceramah-ceramah dan sebagainya, sehingga setelah dewasa mereka tidak menaruh perhatian terhadap nilai keagamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh pendidikan keluarga. Contoh pendidikan moralnya yang pertama, ajari anak berperilaku dan berbicara jujur. Kejujuran datang dari rumah. Jika orang tua mengasuh dan mau membiasakan anaknya dengan kejujuran sejak dini, maka kejujuran itu akan terbawa hingga dewasa. Yang kedua, pimpin dengan memberi contoh. Berikan contoh yang baik seperti tidak berkata kasar, ucapkan terima kasih saat mendapat bantuan, dan meminta maaf saat melakukan kesalahan. Yang ketiga, ajari anak untuk menghormati orang yang lebih tua dan bersikap sopan. Jadikan diri Anda sebagai orang tua sebagai panutan bagi anak. Anak akan meniru hal-hal atau kebiasaan orang tuanya. Ketika Anda berbicara kepada orang tua dengan sopan dan santun, anak-anak memperhatikan bagaimana orang tuanya berbicara kepada orang yang lebih tua, dan anak-anak secara otomatis meniru perilaku orang tua mereka. Selanjutnya, contoh pendidikan agama. Yang pertama, selalu mewajibkan anak untuk berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas. Orang tua mewajibkan itu mempunyai alasan, yaitu agar mendapat perlindungan dan agar yang didapatkan menjadi berkah. Yang kedua, mengajak anak ke pengajian. Misalkan ada tetangga mengadakan pengajian, sebisa mungkin orang tua mengajak anaknya untuk datang. Selain dapat ilmu dari pengajian tersebut, anak juga akan dekat dengan tetangga. Yang terakhir, mengajarkan anak untuk beribadah dari dini. Ibadah wajib, jadi setiap anak harus diajarkan dari dini. Dengan ibadah dapat memberikan rasa aman, damai, dan tenang. Baik, di sini kami akan memberikan contoh tentang pendidikan keluarga. Simak baik-baik. Menjadi orang tua hebat. Harta yang paling berharga adalah keluarga.
mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emas. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Tentu kita masih ingat lirik lagu di atas. Ya, sebuah penggalan syair lagu yang penuh makna dari sinetron Keluarga Cemara yang sangat terkenal di tahun 90-an. Sinetron karya Arswendo Atmowiloto ini mengisahkan kesederhanaan dan kebahagiaan sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat pesan-pesan nilai dan moral untuk hubungan yang harmonis antara ayah, ibu, dan anak. Di dalam keluargalah anak pertama kali berinteraksi dengan orang lain. Ada ayah, ibu, kakek, nenek, dan saudara sekandungnya. Dan anak akan belajar berbagai hal dari orang-orang di sekitarnya. Sesuai dengan perkembangannya, anak akan lebih banyak meniru dari apa yang dilihat di depannya tentang tutur kata, sikap, dan perilaku. Anak akan sangat cepat menyerap tentang apa yang dilihat, didengar, dan dirasakannya. Oleh karena itu, orang-orang dewasa di sekitarnya harus bisa menjadi contoh yang baik kepada anak. Sebagaimana kita tahu, keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Maka ayah dan ibu adalah pendidik yang pertama dan utama. Dari rumahlah karakter anak terbangun sebelum mereka nantinya mendapatkan pendidikan di luar. Hingga anak-anak mulai merasakan belajar di sekolah, peran orang tua sebagai pendidik akan selalu melekat sampai kapanpun. Maka prinsipnya adalah orang tua menjadi mitra sejati bagi guru-guru. Sebagai orang tua, kita tidak cukup hanya berdiri di luar pagar sekolah, hanya mengamati proses pendidikan anak-anak dari jauh. Tetapi orang tua perlu terlibat dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan dan proses pendidikan yang kondusif bagi anak-anak demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Atas dasar kebutuhan inilah, sejak tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendirikan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Direktorat ini bertujuan mendukung kolaborasi yang aktif dan positif antara orang tua dan sekolah untuk menyukseskan dan menyelaraskan program pendidikan yang dikembangkan sekolah, termasuk pendidikan budi pekerti anak-anak. Dengan kerjasama yang kuat antara para pelaku pendidikan, terutama orang tua dan sekolah, mampu melahirkan generasi penerus yang berkarakter, cerdas, dan kreatif. Hal ini tentu saja membutuhkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mulai dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, selaras juga tentang penerapan sekolah ramah anak dan pendidikan inklusif, mengupayakan semua pelaku pendidikan, termasuk orang tua dan guru, untuk dapat bekerja sama dan bersinergi dalam menciptakan proses pembelajaran yang menantang dan menyenangkan bagi anak-anak. Pendidikan yang berpusat pada anak, pada kebutuhan dan kecenderungan minat anak, bukan pada ambisi dan kepentingan guru dan orang tua. Maka kita harus meyakini bahwa setiap anak yang terlahir adalah cerdas dan memiliki potensi sesuai dengan bidang kecerdasannya masing-masing. Tugas orang tua dan gurulah untuk memfasilitasi setiap anak dalam mencapai kemampuan yang optimal tanpa membeda-bedakan. Marilah, demi kepentingan terbaik anak, kita siap menjadi orang tua yang hebat untuk anak-anak kita. Marilah, kita terus mau belajar segala hal agar mampu mendampingi anak-anak di setiap masa tumbuh kembangnya. Mari kita menjadi keluarga cemara yang selalu mendendangkan bahwa keluarga
adalah segalanya. Selamat